7 kota Payakumbuh yang terdiri dari Satpol PP, TNI, Polri, POM, dan instansi penegakan hukum lainnya melaksanakan kegiatan operasi penegakan keamanan dan ketertiban umum serta penegakan protokol kesehatan pencegahan COVID-19 di kota Payakumbuh, Sabtu malam dan Minggu dini hari. Pada pukul 00.15 WIB Minggu dini hari, tim melakukan razia di salah satu warung nasi goreng di Kelurahan Napar. Di sana didapati pelanggar protokol kesehatan yang tidak memakai masker. Kemudian pelanggar diberikan sanksi sosial. Warga Tambago, Kelurahan Taratak Padang Kampung, Kecamatan Payakumbuh Utara, menghubungi posko damkar untuk meminta bantuan evakuasi seekor buruk liar yang masuk dan berkeliaran di pemukiman warga. Personil damkar berhasil membantu menangkap buruk liar ini dan kemudian dibawa ke posko dan nantinya akan dikarantina atau dilepaskan ke habitat aslinya. Personil damkar juga berhasil membantu evakuasi ular jenis King Koros di perumahan Kodoya Green, Kelurahan Tiaka, Kecamatan Payakumbuh Timur, di mana ular tersebut memasuki kediaman Ruli dan dengan cepat damkar langsung menuju lokasi untuk melakukan evakuasi. Komitmen menjadikan Kelurahan Nunang Daya Bangun sebagai kelurahan bersih narkoba terus digalakan, termasuk di dalamnya memberantas penyalahgunaan pemakaian lem yang saat ini juga marak dilakukan oleh generasi muda. Sebuah terobosan baru dilakukan oleh Lurah Ari Ashadi bersama Satgas Anti Narkoba dan tokoh masyarakat setempat. Terdapat 3 orang remaja yang tertangkap tangan saat mengkonsumsi lem. Selama 2 bulan ke depan, mereka akan dibina di bawah pemerintah kelurahan, Satgas Anti Narkoba, dan perangkat RT RW serta tokoh masyarakat. Akan ada kegiatan yang akan mereka ikuti, seperti siraman rohani, olahraga, dan kegiatan-kegiatan positif lainnya. Dan tidak hanya mereka, rencananya remaja-remaja seusia mereka pun akan diikutsertakan dalam kegiatan tersebut. Wakil Wali Kota Payakumbuh Erwin Yunas melakukan kunjungan ke SMKN 1 Payakumbuh guna melakukan pemantauan pembelajaran tatap muka dan sharing ilmu dengan Satgas Sekolah Tangguh. Dalam kunjungannya, Erwin menyampaikan tugas dan fungsi utama diadakannya Satgas Sekolah Tangguh dan bagaimana cara serta kiat-kiat dalam penerapan protokol kesehatan di lingkungan sekolah, hingga nanti dapat diterapkan sampai ke lingkungan keluarga, tempat tinggal, dan masyarakat sekitar. Sekretariat Daerah melalui bagian perekonomian laksanakan kegiatan bimbingan teknis pendayagunaan aset dan mekanisme lelang aset BUMD di Aula Pertemuan Ampangan, Kantor Wali Kota. Kepala Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kota Payakumbuh Aris Siswandi mengatakan bahwa tujuan BIMTEK dilaksanakan untuk meningkatkan kompetensi sumber daya manusia serta untuk peningkatan kapasitas fungsi manajerial dan teknis SDM di bidang pendayagunaan aset dan manajemen lelang aset. Wali Kota Riza Falepi mengatakan, pemerintah Kota Payakumbuh siap untuk memvaksin COVID-19 seluruh warga Payakumbuh dalam waktu 1 bulan. Namun dirinya menyayangkan, pemerintah pusat malah mencicil jalannya distribusi vaksin ke daerah. Karena distribusi vaksin itu dicicil, akhirnya proses vaksinasi memakan waktu yang lama. Sementara itu, orang lanjut usia, guru-guru, dan orang-orang di front office yang berinteraksi dengan banyak orang harus didahulukan karena mereka paling rentan terkena COVID-19. Bekerja sama dengan BP Jam Sostek, Pemko Payakumbuh laksanakan sosialisasi manfaat program Jam Sostek bagi pekerja non-ASN Kota Payakumbuh. Dalam acara tersebut dilakukan sosialisasi manfaat dan program BP Jam Sostek, serta alur layanan pusat layanan kecelakaan kerja kepada seluruh pekerja non-ASN Kota Payakumbuh. Selain misi penyelamatan, Damkar Kota Payakumbuh juga aktif melakukan edukasi kepada masyarakat, bahkan kepada anak usia dini juga dilakukan agar pemahaman tentang kebencanaan dapat tersosialisasikan dengan baik. Menurut Kasatpol PP dan Damkar Devitra, selain Damkar yang langsung datang ke sekolah-sekolah, juga sudah ada ratusan anak-anak TK dan sekolah PAUD sejenis yang datang langsung ke posko Damkar untuk diberikan sosialisasi yang merupakan salah satu tupoksi Damkar. Wali Kota Payakumbuh Riza Falepi meresmikan pendidikan anak usia dini atau PAUD percontohan yang beralamat di Jalan Pacuan, Kelurahan Tiakar, Kecamatan Payakumbuh Timur. Pemerintah Kota Payakumbuh terus berupaya untuk dapat melayani anak usia 0-6 tahun dalam hal layanan PAUD. Untuk mewujudkan pendidikan berkarakter, perlu didirikan PAUD percontohan yang mengangkat dan memprogramkan karakteristik adat Basyandi Syara, syarak Basyandika Kitabullah, serta mengangkat kearifan lokal sehingga apa yang dicita-citakan dapat terwujud di masa yang akan datang.
Prestasi membanggakan diraih oleh Satpol PP Kota Payakumbuh dalam upacara hari ulang tahun Satpol PP ke-71 dan Satlinmas ke-49 yang digelar di lapangan kantor Gubernur Sumatera Barat, Kota Padang. Piagam penghargaan dari Gubernur Sumbar Mahyaldi itu diserahkan Sekda Prof. Alwis dan diterima langsung oleh Wakil Wali Kota Erwin Yunas bersama Kasatpol PP dan Damkar Devitra. Kota Payakumbuh menjadi juara 1 seprovinsi Sumatera Barat, diikuti Kota Padang dan Kabupaten Pesisir Selatan. Pemerintah Kota Payakumbuh menandatangani kerjasama bidang pendidikan, penelitian dan pengembangan, pengabdian kepada masyarakat serta peningkatan kualitas sumber daya manusia dengan Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat di Aula Randang, Balai Kota Payakumbuh. Pusat Sentra IKM Randang Kota Payakumbuh mendapat kunjungan dari Persatuan Dharma Wanita Universitas Negeri Andalas yang datang untuk menambah wawasan dan ilmu pengetahuan. Ketua rombongan DW Unan Enivita Jinis menjelaskan, tujuan kedatangannya bersama DW Unan ke Kota Randang adalah dalam rangka kunjungan kerja untuk menambah wawasan anggota DW dalam bidang produk-produk UMKM. Bertempat di Aula Pertemuan Ngalau Indah, lantai 3 kantor Wali Kota Payakumbuh, dilaksanakan rapat persiapan penilaian kota sehat tingkat nasional. Acara yang dipimpin Asisten 3 Bidang Administrasi Umum Setdako Payakumbuh, Amriul Datuk Karayang ini merupakan komitmen bersama seluruh organisasi perangkat daerah di Kota Payakumbuh untuk mensukseskan penilaian kota sehat tingkat nasional. Pemerintah Kota Payakumbuh berupaya dan optimis dapat mempertahankan penghargaan tingkat nasional sebagai kota sehat tahun 2021. Dalam meningkatkan ekonomi dan ketahanan pangan keluarga, Dharma Wanita Persatuan Kota Payakumbuh dalam pertemuan bulanannya menghadirkan inovasi budidaya ikan dalam ember. Dengan kegiatan ini, diharapkan akan menambah wawasan anggota DWP Payakumbuh dan ini merupakan kegiatan yang cukup bagus, di mana bisa memanfaatkan halaman rumah untuk meningkatkan ekonomi keluarga. Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumatera Barat datang ke Payakumbuh untuk menindaklanjuti pertemuan Gubernur Sumatera Barat dengan 7 kepala daerah kota atau kabupaten terkait dengan peningkatan pengembangan tenun Minang yang diselenggarakan KPWBI di Kota Padang. Para pengrajin tenun diberikan penguatan dalam kegiatan peningkatan kompetensi pengrajin tenun Minang tahun 2021 Provinsi Sumatera Barat. Wali Kota Riza Falepi diwakili Sekretaris Daerah Rida Ananda menghadiri deklarasi pencanangan pembangunan zona integritas menuju wilayah birokrasi bersih melayani atau WBBM serta penandatanganan MOU keterbukaan informasi publik antara Polres Payakumbuh dengan rekan media di Aula Rupatama Polres Payakumbuh. Wali Kota Riza Falepi menyampaikan apresiasi terhadap upaya Kapolres Payakumbuh dalam membangun ZI menuju WBBM. Dirinya sangat merasakan percepatan reformasi birokrasi, terutama dalam hal korupsi dan pelayanan publik. Dalam rangka mempererat silaturahmi dan menjajaki hubungan kerjasama antara pemerintah Kota Payakumbuh dengan Kampus ISI Padang Panjang, Rektor Kampus ISI Padang Panjang, Profesor Dr. Nofesar Jamarun MS, bersama pengurus Kampus ISI Padang Panjang melakukan temu ramah dengan Wakil Wali Kota Payakumbuh Erwin Yunas. Kunjungan untuk silaturahmi dan menjajaki kerjasama antara Pemko Payakumbuh dengan ISI Padang Panjang dalam mengembangkan Kota Payakumbuh pada khususnya dan terutama untuk program di ISI Padang Panjang. Kedepannya, Kota Payakumbuh akan kita kembangkan menjadi kota interchange city karena melihat kondisi kedepannya dengan adanya gerbang akses pintu tol Sumbar Riau yang berada di wilayah sekitar Kabupaten 50 kota. Hal ini tentu dapat meningkatkan potensi yang sangat bagus bagi Kota Payakumbuh.